Halo, apa kabar? Semoga baik dan sehat semua ya. Kali ini saya akan memberikan peluang tentang investasi emas. Ini saya coba buat, karena keresahan saya terhadap banyaknya pembelian emas oleh warga masyarakat hanya untuk disimpan dalam waktu tak tentu, atau dipakai secara terus-menerus. Ini mengkhawatirkan, jika membeli untuk disimpan berpotensi dirampok atau digarong, toko emas saja banyak kejadian dirampok. Atau, emas dipakai nanti akan susut kadar murninya. Saya pikir ini sayang sekali ya, nggak apa-apa kalau untuk sekedar perhiasan dipakai istri tahu anak, tapi kalau berpengertian investasi, sayang banget kalau tidak dibentuk aset. Bagaimana caranya? Simak terus ya. Ini satu pilihan yang ditulis saya, dan sama apa yang saya lakukan persisnya 1 tahun kemarin. Sekarang pun masih, apalagi kalau ada rejeki lebih, bisa 2 kali sebulan beli emas. Karena yang saya rasakan dalam melakukan cara ini tidak ada beban, jadi saya makin tertarik dan saya yakin Anda akan tertarik juga. Sebenarnya cara ini bisa dilakukan di bawah 2 juta, Anda bisa gunakan 1 juta atau bahkan di bawah 1 juta sekalipun. Sesuaikan dengan kondisi finansial Anda. Justru di atas 2 juta, itu susah dengan cara ini. Setelah saya amati peraturan dan pegawai gadai, nilai emas yang makin tinggi, maka syarat pinjaman di pegadaian juga harus tinggi. Misalkan Anda punya emas nilainya 5 juta, maka syarat ambil pinjaman harus separuh ke atas dari nilai tersebut. Kalau dijalankan dengan cara ini tidak jadi. Karena patokan cara saya adalah pinjaman di bawah 500.000, nah kenapa? Ini karena biaya admin dengan jasa titip cuma 1% dari pinjaman per 15 hari atau 2% sebulan. Berbeda jika pinjaman di atasnya yaitu biaya admin 10.000, dan jasa titip mulai 1,2% tiap 15 hari. Saya rasa rugi sekali jika sampai 3 bulan. Oke, mulai saja. Bulan ke-1 Anda mulai beli emas yaitu bisa cincin, gelang, atau kalung. Yang terpenting dengan emas seharga 2 juta atau yang paling mendekati. Kemudian setelah membeli diteruskan ke pegadaian dengan minta pinjaman 1 juta. Sebelum 15 hari, angsur ke pegadaian, serahkan surat gadai dan uang 600.000, sehingga pinjaman baru Anda sekitar 420.000. Bulan kedua, lakukanlah cara yang sama dengan bulan ke-1. Kemudian sebelum 15 hari Anda sama mengangsur ke pegadaian yaitu, serahkan surat gadai bulan 2 dengan uang angsur 600.000, dan surat gadai bulan 1 dengan uang angsur 110.000. Sehingga pinjaman baru bulan 2 sekitar 420.000, dan pinjaman bulan 1 320.000. Bulan ketiga, lakukan sama persis dengan cara bulan 1 dan 2. Sehingga pinjaman bulan ketiga sebesar 420.000, untuk pinjaman bulan 2 yaitu 320.000, pinjaman bulan 1 yaitu 220.000. Bulan keempat, lakukan sama dengan cara di atas. Sehingga pinjaman baru bulan keempat sebesar 420.000, bulan ketiga jadi 320.000, bulan kedua jadi 220.000, bulan ke-1 sebesar 120.000. Bulan kelima, lakukan sama persis dengan cara di atas. Sehingga di bulan kelima ini Anda mulai mengambil lunas emas yang masuk pada bulan pertama. Bulan ke-6 dan seterusnya silakan lakukan cara yang sama dengan sebelumnya, dan mengambil emas yang lunas. Manfaat pembentukan aset. Nah, sekarang Anda bisa lebih berani lagi, artinya kita uji dengan memanfaatkan aset yaitu emas yang sudah keluar dengan memasukkan lagi ke pegadaian. Coba Anda lakukan lagi cara yang di atas, ambil pinjaman 1 juta, sebelum 15 hari angsur 600.000, bedanya sekarang setelah angsur 600, Anda kembali ke pegadaian 3 bulan sekali untuk satu emas yang digadai, itu pun angsur hanya sebesar 100.000 saja. Jadi selama 3 bulan Anda hanya perlu uang 100.000 untuk satu emas yang digadai. Hitungannya jika pinjaman Anda 420.000 diangsur hanya tiap 3 bulan atau sebelum jatuh tempo gadai, adalah jasa titip tiap bulan adalah 2% dikali 3 bulan sama dengan 6% dari pinjaman yaitu 25.200 ditambah biaya admin 3.000 total beban gadai 28.200. Sehingga uang 100.000 masih bisa mengurangi pinjaman pokok. Yaitu 100.000 dikurangi 25.200 jadi 71.800. Sehingga pinjaman 420 dikurangi 71.800 jadi 348.000. Jadi pinjaman baru Anda sebesar 348.000. Angsur lagi tiap 3 bulan. Tidak terasa sama sekali bukan? Silakan Anda praktekkan dari emas Anda yang sudah keluar secara berkelanjutan. Uang yang didapat dari pinjaman bisa untuk keperluan sehari-hari, atau modal kecil-kecilan usaha di rumah. Besarnya tergantung berapa emas yang Anda masukkan ke pegadaian. Sekian, semoga menambah wawasan tentang pilihan investasi emas yang tiap tahunnya cenderung naik harganya. Terima kasih.